bahkan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi sebelum kita tahu bagaimana banyaknya tanda-tanda hari kiamat, entah itu yang kecil, entah itu yang besar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada tafsir Al-Muyassar dan masih pada pembahasan tafsir surah Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Jemaah, kalau pengen perhatikan di surah-surah sebelumnya kita sebutkan berbagai macam kehancuran untuk makhluk-makhluk Allah tersebut. Ya langitnya, ya bulannya, mataharinya, planetnya dan lain sebagainya. Sudah kita bahas. Surah Al-Insyiqaq, surah Al-Infitar dan lain sebagainya. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sama'i dzatil buruj, dan demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Allah tidak sebutkan akan kehancurannya. Kali ini Allah sebutkan akan
bahwasanya makhluk-makhluk Allah yang kemarin-kemarin atau yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu hancur, ini makhluk yang megah. Ini makhluk yang dahsyat. Langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita menyebutkan faedah ini bahwasanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan semua makhluknya. Tapi kita sebagai seorang hamba, janganlah kita bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Yang dimaksudkan dengannya tentunya adalah, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama tafsir, adalah hari kiamat, hari yang dijanjikan, ia pasti datang. Bahkan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi sebelum kita tahu bagaimana banyaknya tanda-tanda hari kiamat, entah itu yang kecil, entah itu yang besar, entah itu yang kecil yang sudah berlalu, sedang terjadi sekarang, belum terjadi, apalagi yang besar, maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain famaddahuma. Sesungguhnya aku diutus, jarak aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Dan Nabi Muhammad kemudian merenggangkan jari beliau, telunjuk dan jari tengah. Artinya sangat dekat jarak antara diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditegakkannya hari kiamat kelak. Wa syahidu wa masyhud, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Tidak perlu sebutkan banyak tafsiran waktu itu untuk ayat ini, karena memang para ulama di antaranya Imam At-Tabari menyebutkan begitu banyak makna untuk ayat ini. Wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Yang dimaksudkan dengannya kejadian-kejadian di dunia, dan juga yang dimaksudkan dengannya kata Imam adalah kejadian di akhirat. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang menyaksikan peradilan disebutkan, karena yang namanya peradilan di dunia mesti mendatangkan saksi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang bersumpah bukan cuma dengan makhluknya, tapi dengan sebuah kejadian di dunia. Demi orang yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa? Ya, peradilan. Dan juga kemudian Imam At-Tabari menyebutkan satu cerita, bagaimana kala itu Nabi Muhammad SAW bertransaksi kambing, kalau tidak salah Nabi Muhammad SAW bertransaksi kambing. Dan kemudian di hari itu Nabi Muhammad SAW tidak membawa uang, tapi Nabi Muhammad sudah deal, saya beli kambing kamu ini sekian, dan orang mengatakan saya jual, tapi besok saya bayar. Dan kala itu tidak ada saksi. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara perbuatan Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah transaksi jual beli beliau. Karena hukum asalnya transaksi itu mendatangkan saksi. Tapi berdasarkan uruf kita, kebiasaan kita manusia, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kita melakukannya tanpa saksi. Kenapa? Karena itulah uruf atau kebiasaan yang kita lakukan. Bahwasanya ketika kita membeli dan menjual ya selesai. Bahkan terkadang tidak ada saksi. Apalagi misalnya transaksi hal-hal yang remeh. Pian stop paman pentol misalnya. Sebelum pian mencucuk, hadangnya paman lah. Ada apa aja? Belum mencari saksi dulu aja. Nah, repot jadinya betul tukar pentol aja. Lain Anda sedang beli sepeda motor, Anda beli mobil, oke lah ya. Tapi ini berkaitan dengan uruf. Bahkan terkadang uruf atau kebiasaan kita itu tanpa ngomong.
Iya kan, tanpa ngomong. Anda ke Alfamart, Anda ke Indomaret, ambil, kling, kling, kling. Sudah. Nggak ada, tukarlah, juallah. Nggak ada. Kenapa? Inilah urf. Karena dengan di-scan-nya barang tersebut, kemudian kita memberikan uang, berarti terjadi transaksi. Apalagi kemudian ada, yakni struknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian keesokan harinya, mungkin dalam satu hari itu ada yang menawarkan harga lebih untuk si penjual, untuk kambingnya. Akhirnya dia kemudian di hari berikutnya tidak jujur dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mau bayar, ini transaksi kemarin, kita akan sudah deal. Wah, nggak ada wahai Rasul. Nah, loh kan kemarin sudah deal harganya segini. Disebutkan bahwasanya dia ditawar lebih tinggi oleh orang lain dalam sehari itu. Kemudian dia bertanya, siapa saksimu wahai Rasul bahwasanya kamu telah membeli kambingku? Nabi Muhammad, sebelum beliau mengatakan saya nggak punya, ada seorang sahabat kemudian yang kala itu ada di majlis, tapi sebenarnya dia memalingkan badannya ke arah lain. Cuman dia, saya saksimu wahai Rasul. Kemudian dia berbalik. Kamu kan kemarin nggak ada. Saya saksimu bahwasanya kamu orang jujur, kamu nggak pernah berdusta. Dan terdiamlah orang tadi. Salah satu cerita yang disebutkan oleh Imam ketika menafsirkan wasyahidi wa masyhud, dan demi orang yang yakni menyaksikan dan yang disaksikan. Di antara makna yang lain, yang menyaksikan dan disaksikan adalah orang yang hadir peperangan. Dia menyaksikan langsung peperangan, hadir di peperangan, dan yang disaksikan peperangan itu sendiri. Kemudian di antara makna yang lain, orang yang hadir Jumatan dan hari Jumat itu. Orang yang hadir salat jamaah dan salat itu. Jadi banyak makna yang disebutkan oleh Imam At-Tabari untuk yakni ayat Allah wa syahidi wa masyhud, dan demi orang yang menyaksikan dan disaksikan. Dan yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentunya adalah hari kiamat, ketika semua manusia menyaksikan dan mereka menyaksikan hari kiamat betul-betul ditegakkan. Artinya hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya, bahkan bagian dari kejadian di dunia Allah bersumpah dengannya. Wa syahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, jika ada kata qutila dalam bahasa Arab yang berarti dibunuh, tapi ada di Al-Quran qutila, itu mesti maknanya adalah lu'ina, terlaknat. Ini kaidah dari Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya jika ada kata qutila dalam Al-Quran yang hukum yang arti asalnya adalah terbunuh, itu maksudnya adalah lu'ina, terlaknatlah ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di negeri Yaman. An-nari dzatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya menyaksikan orang-orang yang beriman itu, mereka panggang karena tidak mau kemudian kembali kepada agama yang lalu. Dia beriman dengan Tuhannya Ghulam yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, yaitu mereka bakar karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Sudah kita sebutkan ceritanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu,
berkaitan dengan tafsir surah Al-Buruj ayat 1 sampai 9. Berikut bahasan kita yang baru, jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq." Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka haditsul junud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Buruj ayat 10, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan atau bencana atau membunuh atau menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Jamaah, kalau kita perhatikan bagaimana kekejian raja kala itu dan tentunya orang-orang kafir kala itu, sangat mengerikan jamaah. Mereka membunuh orang-orang yang beriman hidup-hidup. Tapi subhanallah, masih saja Allah berikan kesempatan mereka jika ingin bertaubat. Saking maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka bunuh orang kemarin. Ashabul Ukhdud, mereka membuat parit yang sangat besar. Mereka bakar di sana, yakni banyak orang-orang yang beriman. Tentunya faedahnya kali itu kita dapatkan adalah kesabaran dalam beriman dan syukurnya kita semuanya kepada Allah akan iman kita diuji tidak seberat itu hingga harus mati terpanggang untuk mempertahankan iman kepada Allah. Kita enggak seberat itu. Masih saja Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan kemudian mereka tidak bertaubat. Perhatikan penafsirannya. Innal ladzina harraqu al-mu'minina wal mu'minat bin-nar liyusrifuhum 'an dinillah thumma lam yatubu falahum fil akhirati 'adzabu jahannam wa lahumul 'adzabus syadidul muharriq atau muhriq. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, liyusrifuhum 'an dinillah, agar mereka berpaling dari agama Allah. Kan kala sebelum dibakar tentunya mereka mengancam, kalau kamu tidak kembali kepada agama yang lama, baru kami bakar. Tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, ujian keimanan mereka juga sangat berat. Jadi kalau misalnya ujian keimanan kita tidak seberat itu, maka harus lebih bersabar. Dan ulun rasa ujian keimanan kita tidak seberat itu, hingga kemudian harus siap hilang nyawa. Kita tinggal di negeri yang mayoritas adalah kaum muslimin. Kita tinggal di sini yang subhanallah syariat Islam mudah kemudian kita tegakkan. Mudah kita menjalankan salat berjamaah. Mudah kita menjalankan ibadah ini dan itu. Begitu banyak kemudahan dalam keislaman kita. Maka harusnya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang saja di belahan bumi tertentu tentunya banyak kaum muslimin tidak merasakan nikmat ini. Nikmatnya memeluk agama Islam dan nikmatnya memiliki keamanan, ketentraman. Maka jangan dirusak. Ada sebagian dai yang pengen ngerusak.
Kata-katanya sih sepertinya bagus ya, memberikan semangat dan lain sebagainya. Tapi coba aja teliti terus, kalau kemudian sampai betul-betul terjadi revolusi kemarin, hancur-hancuran kita, Pak. Tentang ketidaksempurnaan pemimpin kita, ya dari dulu begini. Ya harusnya kita masing-masing ngaca, pemimpin yang buruk ya karena kitanya buruk. Masa kitanya kemudian buruk dapat pemimpin kayak Rasulullah? Ya nggak mungkin. Para sahabat memiliki pemimpin seperti Rasulullah karena mereka orang-orang saleh, dapat pemimpin orang paling saleh sedunia. Jamaah sekalian, banyak kenyamanan yang kita dapatkan di sini, di Indonesia secara umum, tidak didapatkan oleh banyak kaum muslimin di banyak negeri. Mereka lemah, mereka tertindas, mereka dibantai. Kan sekarang yang lagi ramai adalah di India. Di India, bukan cuma masjid yang mereka bakar, rumah penduduk mereka bakar, Pak. Ulun pernah berbicara dengan orang yang rumahnya pernah kebakaran, tidak bisa diungkapkan, kata dia. Bagaimana takutnya kita, apalagi misalnya ada sebagian anggota keluarga belum bisa keluar. Kejadian yang sangat mengerikan. Tapi itu murni kejadian kebakaran, bukan rumah dibakar orang. Murni misalnya ada kebakaran karena arus pendek kah, atau karena meledaknya istilahnya LPG kah misalnya. Artinya murni kesalahan kemudian terbakar. Itu sangat menakutkan, kata dia. Kita tidak bisa bayangkan rumah terbakar tapi dibakar orang, dan kitanya mau dibunuh orang. Gimana takutnya kaum muslimin? Dan kita alhamdulillah tidak rasakan itu. Na'udzubillah, mudahan jangan. Maka syukuri ketentraman yang kita miliki di negeri ini, dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, nikmat keamanan. Karena 3 inti nikmat dunia ini: nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat memiliki makanan. Dan 3-tiganya kita dapatkan setiap hari, dan alhamdulillah semoga kita mensyukurinya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu, kata Nabi Muhammad, maka seakan-akan dunia dan isinya diberikan kepada orang tersebut, kepada kita. Maka ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjalankan salat subuh berjamaah di masjid. Ini bentuk syukur kita sebenarnya. Walaupun kita enggak ngomong, tidak keluar dari lisan pian pun, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tidak keluar dari lisan pian pun itu, pian salat subuh ini bukti pian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita datang, dipanggil kita bersegera, dipanggil kita yuk berjamaah. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat tersebut sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Innal ladzina harakul mu'minina wal mu'minati bin nar liyusrifuhum an dinillah thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, agar mereka dipalingkan dari agama mereka kepada Allah. Jadi mereka mengancam untuk membakar agar mereka berpaling dari agama Allah, tapi mereka tidak berpaling, lurus mereka tetap beriman kepada Allah. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Bayangkan, padahal kesalahannya parah sekali jamaah. Bunuh orang. Membunuhnya pun dengan cara yang sangat keji, membakar. Karena kita terlarang. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar, kata Nabi Muhammad, tidaklah membakar,
tidaklah mengazab dengan neraka, dengan api, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki api. Makanya kala itu diingatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan kesalahan dia ketika dia membakar orang. Karena orang itu nyembah dia. Dan dihukum oleh Ali radhiyallahu anhu dengan membakarnya. Dikira perkara kala itu selesai, tapi orang malah tambah yakin, oh ini betul-betul Tuhan namanya, karena dia menghukum dengan api. Salah ulang. Orang-orang Syiah tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian hukumullah, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum fil akhirati adzabu jahannam, maka bagi mereka orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, membunuh kaum mukminin dengan membakarnya. Persis ya? Persis kejadian sekarang. Anda kira akan berakhir kemudian di sini saja? Enggak. Semua harus Anda pertanggungjawabkan. Kezaliman demi kezaliman. Karena sekarang zaman media sosial, sebagian mereka memvideokan agar semua penduduk dunia tahu bagaimana takutnya mereka. Kan banyak videonya. Mereka lari ke atap, berkumpul di pojokan, di mana orang-orang tersebut membakar rumah mereka, menangis ketakutan, megang handphonenya aja gemeter begini. Tapi supaya orang tahu bagaimana kondisi mereka. Kita di negeri yang nyaman, aman, tentram, dipanggil untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, entar-entarlah, waktunya masih panjang. Mereka sudah enggak punya masjid. Sholat di tempat ala kadarnya sudah. Karena memang jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kenikmatan yang luar biasa banyak ini menipu kita. Akhirnya lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum fil akhirati adzabu jahannam, maka bagi mereka di akhirat azab neraka jahannam. Walahumul adzabus syadidul muhrik, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, al-muhrik, yang membakar. Azab karena mereka juga di dunia membakar orang ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ingat, ini tidak pernah lepas ya. Dua hal ini mesti berbarengan, mesti berjalan selaras ya. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Dalil bahwasanya amal itu bagian dari iman. Anda beriman harus beramal. Jangan seperti keyakinan orang-orang Murji'ah. Ketika mereka mengatakan iman itu cukup keyakinan yang ada dalam hati saja, enggak perlu praktek. Yakini kewajiban salat, salatnya sih enggak perlu. Yakini kewajiban zakat, menunaikannya enggak usah. Yakini kewajiban haji, pergi ke sana nyapain enggak usah. Yakin saja. Nah ini bantahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kata Nabi Muhammad SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, awwaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu kata Nabi Muhammad SAW itu dipraktekkan. Itulah kenapa Nabi Muhammad bersabda, dan yang paling rendahnya menyingkirkan duri atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Bukti bahwasanya iman itu ada praktek. Tadi perkataan orang-orang Murji'ah itu intinya malas beribadah. Bahkan di antara perkataan yang paling parah yang mereka sampaikan adalah, jika ketaatan itu tidak berguna karena orang pelakunya kafir, maka kemaksiatan dari orang yang beriman enggak apa-apa. Nah ini perkataan orang-orang Murji'ah. Pluralisme, liberalisme,
Orang-orang yang berpaham seperti itu, semua agama sama tuh kayak gini. Ini cikal bakalnya, ini benih awalnya. Yang namanya iman cukup diyakini di hati, nggak perlu praktek. Ketaatan itu tidak ada manfaatnya kalau pelakunya kafir. Kemaksiatan juga tidak apa-apa kalau pelakunya muslim. Repot akidah kalau kayak gini. Nabi Muhammad yang bersabda, wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya iman menyingkirkan duri dari jalan. Praktek, ada yang harus Anda kerjakan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk diantaranya Bapak Ibu, Anda kalau misal nutup jalan untuk acara nikahan, bahkan mungkin untuk acara keagamaan, Anda zolim sama orang banyak. Anda gangguan. Kalau orang marah, Anda yang salah. Kenapa? Anda tutup jalan orang. Maka kalau misalnya sebagian kaum muslimin mungkin kemampuan ekonominya masing-masing berbeda, mereka punya acara nikahan tapi kemudian tidak bisa nyewa gedung, harus pakai jalan umum, silahkan, tapi separuh aja. Jangan tutup jalan orang, ambil separuh. Lalu tugaskan 2 orang, pojok dan pojok, untuk buka tutup. Karena Anda gangguan kalau Anda tutup jalan orang. Syukur orangnya pada sabar. Kada apa-apalah, pengen muter, tapi kan dongkol orangnya. Karena mungkin muter baliknya jauh. Ambil separuh, cari orang, tugaskan orang, bayar orang untuk buka tutup. Sana tutup dulu, silakan Pak. Karena jalan cuma separuh. Tutup lagi sini, sana, silakan. Enggak apa-apa kalau begitu. Apalagi kita orang Indonesia, kita sangat pemaaf. Tapi kalau Anda bikin dongkol orang, acara Anda mungkin dihancurnya. Apa? Ini jalan umum, bukan bapakmu yang bikin jalan ini. Akhirnya berkelahi. Kenapa? Yang salah yang punya acara sebenarnya. Gimana kalau acara keagamaan? Sama, itu jalan umum. Ambil separuh. Kalau memang harus parkiran ngambil jalan, ambil separuh aja. Sisanya persilahkan orang warawiri. Karena basicnya Anda adalah gangguan. Ketika Anda disingkirkan, yang menyingkirkan di atas kebenaran karena Anda ganggu orang. Dan ini sering terjadi. Alhamdulillah kalau misalnya di perkotaan kita nggak bisa lewat, ya nggak apa-apa. Karena putar baliknya juga cuma sedikit. Ada masalah. Cuman ini terjadi, tapi ini jadi kebiasaan terus menerus. Mentang-mentang kita semuanya pemaaf, ditutupnya terus setiap ada acara. Jangan, rutin. Pengajian pekanan, rumahan, tapi jalan ditutup. Ini nggak benar ini. Ambil separuh. Kalau memang harus pakai jalan, ambil separuh aja. Sisanya persilakan orang. Terkadang orang itu orang juga kampung situ. Dia seperti orang asing. Ini kan jalan Unda, ini kan gang Unda, ini kan komplek Unda. Kenapa Unda nangali masuk? Sampai dia yang pamit. Lalu lah, kan ini kampung saya. Ini komplek saya, masa saya yang pamit? Maka kadang-kadang menjaga lebih sangat lagi. Karena kau apa ya, putar pian ya, ini kan kompleks saya. Biasa aja Mas, mukanya Mas. Pakai lampu nang nyala-nyala tuh. Karena kau apa ya, jangan ada tombak. Kita yang pamit tuh, ini kompleks saya. Saya tinggal puluhan tahun di sini. Situ siapa memangnya? Pakai separuh, nggak apa-apa. Yang penting kami bisa masuk. Wallahualam bisa. Jangan sampai kita memanfaatkan pemaafnya orang Indonesia, tapi mereka dongkol. Anda zolim sama mereka. Sekalipun acaranya acara keagamaan, maka jangan jadi gangguan untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada ayat. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, iman amal saleh selaras, harus ada. Anda beriman, beramal dong. Ketika Anda beramal, itu bukti Anda punya iman.
Mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Dalam tafsirnya kata Syekh, innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilul a'malas shalihat lahum jannatun tajri min tahti kusuriha al-anhar. Dzalikal fawzul 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang jujur imannya kepada Allah, jujur imannya kepada Rasulullah, mantap, dan mengamalkan amalan-amalan saleh, perintah digawinya, larangan ditinggalkannya, lahum jannatun tajri min tahti kusuriha al-anhar. Maka bagi mereka, ini kabar gembira untuk semua kita, dan fokusnya ini tentunya untuk mereka yang tadi, yang dibakar itu imannya, yakni jujur, dibakar pun mereka nggak apa-apa. Dan berlaku tentunya untuk semua kita di zaman kita sekarang ini. Beramal ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena kemudian ingin dilihat orang, dipandang orang, dibicarakan orang, no. Lillahi ta'ala amal kita. Ada perintah digawinya, ada larangan ditinggalkannya semampu yang dia bisa lakukan. Orang ini bertakwa, perhatikan janjinya. Jamaah, di dunia saja janji untuk orang yang bertakwa sangat banyak, kan dulu sering mengulangi faedah ini. Orang yang bertakwa itu diberikan solusi untuk semua masalahnya, diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga, terlepas dari rizki dia yang sudah Allah tetapkan. Diberikan kemudahan untuk semua, yakni urusannya, diberikan solusi, diberikan rizki, diberikan kemudahan, diampuni dosa, dan dilipat gandakan pahala. Ini janji di dunia untuk orang-orang yang amanu wa amilus salih, yang beriman dan beramal saleh, bertakwa. Di surganya lebih lagi daripada itu. Lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Lahum jannatun tajri min tahti kusuriha al-anhar, dalam tafsir. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah istana-istana yang mereka miliki, air-air atau sungai-sungai. Karena itu sifat keindahan, Pak. Kalau pian pernah berlibur di satu tempat gitu ya, kayak puncak Bogor, perbukitan, pegunungan, banyak villa, banyak rumah, banyak hotel, tapi di kanan kirinya mengalir air terjun. Indahnya luar biasa. Gemercik, suara gemerciknya. Kemudian sebagian orang bikin rumah, kemudian airnya tuh bisa terlihat. Indah. Itu di dunia saja begitu. Di dunia saja begitu. Pak, jangankan yang seperti itu ya. Anda lihat satu tempat, kemudian sungainya jernih, bening. Aduh, ngeliatnya tuh enak sekali. Artinya kita tahu makna itu. Kenapa kemudian Allah sering sebutkan ini di Quran? Gak terhitung berapa banyak ayat yang seperti ini di Quran. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena itu indah. Dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya surga atau sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sungai dari susu, ya, ada sungai dari khamar, ya, ada sungai macam-macam pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itulah kemenangan yang agung. Yang namanya menang, yang namanya jaya, ya kalau sudah masuk surga. Kalau baru di dunia belum. Anda dapat istri paling cantik, jaya, belum, nanti dia tua kok. Anda juga tua. Anda dapat kekayaan luar biasa. Betapa banyak orang kemudian di akhir hayatnya ancur-ancuran, habis. Kenapa? Anaknya tak terdidik. Ayahnya kaya, anaknya ngabisin aja kerjanya. Belum jaya. Jaya itu ketika siapapun di antara kita menapakkan kakinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu baru menang namanya. Kalau belum, ya belum. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdausal a'la minal jannah."
Jika kalian mohon kepada Allah surga, mohonlah kepada Allah masukkan saya ke surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Anu teteh asa kada pantas, jangan kayak gitu. Nabi Muhammad yang suruh. Nabi Muhammad yang perintahkan kita untuk memohon kepada Allah surga tertinggi. Kalau Anda mengatakan asa kada pantas, pantaskan diri kalau begitu. Amun merasa kada pantas, pantaskan diri untuk berdampingan dengan Nabi Muhammad. Apa itu? Berimanlah dan beramal salihlah. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengambil kedengkian, kebencian, mencabut kedengkian, kebencian di hati para penghuni surga. Wa naza'na minhum min ghillin. Kata Allah, kami akan cabut dari mereka kebencian. Karena level surga kan bertingkat-tingkat. Ditakutkan nanti kemudian satu sama lain akan iri. Aduh, dia kok lebih tinggi. Enggak. Allah cabut rasa itu. Di antara makna untuk ayat ini juga adalah tidak cemburunya istri kita ketika semua pian dapat banyak bidadari. Dia tidak akan marah. Tapi pian lakukan sekarang, bukan lagi marah. Pian guring di teras. Hanyar bepandir jagin, hanyar bepandir, hanyar niat, kemudian niatnya pian bandirakan, anu dingai ada janda bang dia. Apa? Hah? Belum, kan baru cerita. Hanya mau nyambat ada janda, itu sudah langsung dipotong. Apa? Anak kawin lagi kapian dia. Belum selesai ngomongnya. Ada janda banyak. Terus masjid ada program untuk donasi untuk janda. Belum tuntung bepandir. Pian di dunia gitu. Belum tuntung bepandir, tapi kalau sudah dengar kata-kata JANDA itu, bini langsung tumbuh tanduknya. Kan belum tuntung bepandirnya. Oh, kayak itu kah? Nah, kayak itu. Belum tuntung aku pandir. Maksudnya itu supaya kita berdonasi. Nyaman ikam tahu, kadang-kadang duitku ku julung ke masjid, gaysen donasi janda. Allah bisa. Di dunia seperti itu, dan manusiawi ya, perempuan siapa yang tidak perempuan standar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aisyah pun radhiyallahu anha, dia cemburu kepada Khadijah, manusia. Jadi di antara makna, dan kami akan cabut rasa benci, dengki di hati orang-orang penghuni surga, itu maknanya. Mereka tidak akan iri dengan orang-orang yang masuk surga yang levelnya lebih tinggi, dan juga di antara makna yang lain, para istri. Anda ketika masuk surga, insyaallah amin, dan bersama keluarga yaitu istri Anda sekarang, Anda tetap akan mendapatkan nikmat yang lain yaitu bidadari, dan istri Anda tidak akan marah. Cuman perempuan dunia yang masuk surga itu lebih dahsyat dibandingkan semua bidadari. Nisaul jannah, perempuan-perempuan surga, itu maksudnya adalah perempuan dunia yang masuk surga. Jadi kalau ada istilah dalam nas Nisaul jannah, perempuan-perempuan surga, itu maksudnya bukan bidadari, perempuan dunia yang masuk surga. Dan ia lebih afdal dibandingkan yakni bidadari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Siapa sudah nih? Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk dengan ayat ini saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam tafsiran disebutkan, innal ladzina sadaqu Allah wa rasulahu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh Nabi, wa amilus salihat, dan melakukan amal saleh apapun itu bentuknya. Dan di antara ciri-ciri amal saleh, jika Allah perintahkan sesuatu, itu berarti amal saleh. Jika Allah janjikan pahala atas amal tertentu, itu berarti amal saleh. Jika Allah memuji pelaku perbuatan tertentu, itu berarti amal saleh. Ini cara kita mengenali amal saleh. Cara kita mengenali itu amal saleh, cara kita mengenali itu adalah ibadah.
Satu, jika Allah perintahkan. Dua, jika Allah janjikan pahala. Jika Allah memuji untuk pelaku perbuatan tertentu. Anda dapatkan ini di firman Allah, Anda dapatkan ini di sabda Nabi Muhammad, praktekkan amal itu karena ia berarti amal saleh dan pasti mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum jannatun tajri min tahti kusurihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah istana-istana yang mereka miliki, sungai-sungai yang indah. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Yang namanya menang, yang namanya jaya adalah ketika siapapun di antara kita atau semua kita, insyaallah amin ya rabbal alamin, menapakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa Allah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Artinya tafsiran pada kesempatan pagi hari ini 2 ayat saja, ayat 10 dan ayat yang ke-11 dari surah Al-Buruj. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.